Baik, selamat sore untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan artikel saya tentang metode kualitatif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fridolina Sintae, NPM 34200071, kelas C. Judul: Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Masyarakat. Penulis: Hedwig G.T. Kapitan dan Sulastri Sudin. Rumusan masalah: bagaimana konsep matematika dalam permainan tradisional. Tujuan: mendeskripsikan eksplorasi etnomatematika pada permainan Sikadoka. Review. Pendahuluan. Budaya merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena budaya dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Hal ini memungkinkan adanya konsep-konsep matematika yang tertanam dalam praktek-praktek budaya dan mengakui bahwa semua orang mengembangkan cara yang khusus dalam melakukan aktivitas matematika yang disebut etnomatematika. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat di era modern saat ini memiliki pengaruh di berbagai bidang kehidupan dan juga terhadap cara bermain anak. Anak-anak zaman sekarang lebih sering dan senang memainkan permainan modern seperti video game, PlayStation, gadget, dan alat digital lainnya dibanding permainan tradisional seperti Sikadoka. Permainan tradisional merupakan permainan yang biasanya dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu dan dimainkan di semua daerah di Indonesia, salah satunya di Kefamananu. Permainan seperti Sikadoka, gasing, kelereng, congklak, dan papelele adalah jenis-jenis permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh masyarakat Kefamananu, khususnya anak-anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Putranti, bahwa dengan menerapkan permainan tradisional dalam pembelajaran, minat belajar siswa terhadap matematika dan hasil belajar yang diperoleh dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk mengadakan suatu penelitian mengenai keterkaitan teori-teori belajar dalam mengeksplorasi etnomatematika pada permainan tradisional masyarakat Kefamananu sebagai suatu kajian untuk Yang kedua, pembahasan. Menurut Samuri dan Firnayanti, ciri khas dari permainan tradisional adalah pemanfaatan alat dan media bermain yang berasal dari lingkungan sekitar, tidak membutuhkan biaya untuk memainkannya, dan melibatkan banyak pemain. Sikadoka. Deskripsi Sikadoka di daerah lain. Sikadoka disebut dengan nama engklek. Permainan ini dimainkan oleh 2-4 orang. Alat yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah era atau batu lempar berasal dari batu yang rata atau pecahan keramik. Aturan permainan Sikadoka dimulai dengan melakukan susten terlebih dahulu. Pemain yang memenangkan susten berhak untuk bermain lebih dulu. Pemain melempar era dan harus melompat dengan satu kaki, serta tidak boleh menyentuh atau menginjak garis batas dari arena permainan. Era yang dilemparkan harus tepat berada dalam kotak. Kotak yang berisi era tidak boleh dilompati oleh pemain. Jika semua pemain telah melompati semua kotak dan berhasil keluar, selanjutnya pemain harus melempar era pada kepala dan mengambilnya dengan cara membelakangi era. Cara ini dilakukan untuk memperoleh rumah atau kotak pada Sikadoka. Apabila berhasil, maka pemain tersebut berhak mendapatkan satu rumah atau kotak pada Sikadoka. Pemain lain dilarang melompati atau menginjak kotak yang sudah dimiliki pemain sebelumnya. Pemenang permainan adalah pemain yang berhasil mendapatkan seluruh kotak atau rumah pada Sikadoka. Cara bermain yang pertama untuk Sikadoka robot. Sikadoka robot dimainkan dengan cara
Sikadoka robot dimainkan dengan cara yang pertama pemain yang memenangkan susten memulai permainan dengan melempar era pada kotak pertama, lalu melompat dengan satu kaki pada semua kotak dan keluar. Selanjutnya melempar era pada kotak kedua dan seterusnya hingga kotak ke-8. Yang kedua, pada kotak keempat. Yang kedua, pemain melempar era pada kotak ke-9 dan melompat lalu berbalik, membelakangi era dan mengambilnya. Apabila tahap ini berhasil, maka pemain berhak mendapatkan satu kotak sebagai rumah. Yang ketiga, di akhir permainan, setiap pemain akan mencoba melempar era miliknya dan milik pemain lain pada kotak pertama. Apabila semua era berhasil masuk ke kotak pertama, maka pemain tersebut berhak mendapat seluruh kotak pada Sikadoka dan memenangkan permainan. Yang ketiga, Sikadoka tendang. Sikadoka tendang dimainkan dengan cara menendang era dari kotak pertama ke kotak berikutnya hingga keluar arena permainan. Pemain hanya dapat melompat dengan 2 kaki pada kotak keempat dan kotak ke-6. Jika era sudah ditendang keluar bidang permainan, maka pemain harus menginjak era tersebut agar dapat melanjutkan permainan. Selanjutnya, pemain melempar era pada kotak kedua. Permainan dilanjutkan dengan menempatkan era pada punggung kaki dan tangan. Pemenang permainan adalah pemain yang mendapat seluruh kotak Sikadoka. Tahap penentuan pemenang ini analogi dengan tahap permainan Sikadoka salib. Perbedaannya hanya pada pelemparan era. Pada Sikadoka salib, era dilempar pada kotak pertama, sedangkan pada Sikadoka tendang, era dilempar pada kotak keempat. Kontribusinya, dalam permainan Sikadoka, terdapat unsur-unsur matematika yaitu lingkaran, bangun datar persegi, dan persegi panjang. Lintasan permainan ini, khususnya Sikadoka salib, memiliki simetri lipat dan dapat membentuk jaring-jaring kubus. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswa di Keva Mananu dapat mengenal geometri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui permainan Sikadoka dan khusus untuk permainan Sikadoka tendang, bentuk lintasannya dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika pada materi pecahan, misalnya menentukan nilai pecahan berdasarkan gambar Sikadoka tendang yang tersusun sesuai dengan kurikulum skala pembelajaran matematika di SD. Yang kedua, metode kuantitatif. Judul: Penerapan Media Pembelajaran Etnomatematika Gomotoma Congklak untuk materi operasi bilangan bulat pada siswa kelas 7. Penulis Wilfrida MMDS Seko. Rumusan masalah: apakah dengan belajar Gomotoma Congklak dapat membantu siswa dalam operasi bilangan bulat? Tujuan dengan Yang kedua, metode kuantitatif. Judul: Penerapan Media Pembelajaran Etnomatematika Gomotoma Congklak untuk materi operasi bilangan bulat pada siswa kelas 7. Penulis Wilfrida MMDS Seko. Rumusan masalah: apakah dengan belajar Gomotoma Congklak dapat membantu siswa dalam operasi bilangan bulat? Tujuan dengan mempelajari Gomotoma Congklak, siswa dapat memahami operasi bilangan bulat. Review pendahuluan. Budaya merupakan sistem nilai dan ide yang dihayati oleh sekelompok manusia di suatu lingkungan hidup tertentu. Matematika merupakan mata pelajaran yang sampai saat ini dirasakan oleh siswa masih sangat sulit untuk dipelajari. Kesulitan belajar dalam mata pelajaran matematika memiliki corak dan karakteristik tersendiri apabila dibandingkan dengan kesulitan belajar dalam mata pelajaran yang lain. De Ambrosio menekankan bahwa fokus etnomatematika terbatas pada masyarakat yang kurang atau tidak pernah belajar matematika di sekolah. Gomotoma merupakan salah satu permainan tradisional Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika.
Permainan ini menggunakan benga gomotoma yang berukuran panjang 64,5 cm dan lebar 15 cm, serta biji yang dinamakan kejutoma. Umumnya benga gomotoma terbuat dari kayu atau plastik dan terkadang sebagian orang langsung bermain pada tanah. Media pembelajaran etnomatematika gomotoma congklak untuk materi operasi bilangan bulat pada siswa kelas 7. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti metode pembelajaran yang terganggu. Siswa belum dapat mengaitkan antara nanti edit ya kalau nih pembahasan. Sebelum dilaksanakan penelitian sebenarnya, peneliti melakukan uji coba perangkat pembelajaran pada kelas uji coba, di mana kelas uji coba ini karakteristiknya sama dengan kelas eksperimen atau kelas penelitian sebenarnya. Etnomatematika gomotoma yang diawali dengan pemberian pretest melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah disusun, dan di akhir pembelajaran diberi post-test. Tujuan dari uji coba perangkat ini dilakukan untuk mengetahui jika ada kesulitan, kekurangan, ataupun kekeliruan dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan perangkat yang sudah divalidasi. Diharapkan agar hal yang serupa pada saat uji coba tidak terulang lagi pada saat dilakukan pembelajaran pada kelas eksperimen. Tujuan lainnya adalah untuk menghitung secara statistik tentang validitas butir, reliabilitas, serta sensitivitas butir soal. Setelah selesai melaksanakan uji coba perangkat, peneliti menganalisis hasil pretest dan post-test untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dan sensitivitas butir adalah sebagai berikut. Yang pertama, validitas. Hasil perhitungan validitas setiap butir tes dengan menggunakan rumus korelasi produk momen bisa disajikan pada tabel berikut. Nomor soal yang pertama 0,51 validitasnya cukup, yang kedua 0,87 validitasnya sangat tinggi, dan yang ketiga 0,88 sangat tinggi. Nomor soal sesuai dengan tes hasil belajar berdasarkan kriteria kelayakan butir tes, maka setiap butir tes dikategorikan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Yang kedua, reliabilitas. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas tes diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,47. Kriterianya cukup. Yang ketiga, sensitivitas. Hasil perhitungan sensitivitas setiap butir disajikan dalam tabel berikut. Nomor soal yang pertama, sensitivitas 0,43, interpretasinya peka, sensitivitas pada 0,42, interpretasinya peka, dan sensitivitas 0,33, interpretasinya peka. Hal ini berarti semua butir tes memenuhi kriteria sensitif sehingga layak digunakan dalam penelitian eksperimen. Berdasarkan hasil validasi dan validator, uji coba perangkat pembelajaran dan analisis statistik menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran etnomatematika gomotoma congklak untuk materi operasi bilangan bulat pada siswa kelas 7. Rencana pelaksanaan pembelajaran kontribusinya dengan melihat tabel di atas menunjukkan penerapan pembelajaran media gomotoma tidak diragukan lagi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah.
Oleh karena itu, apabila hasil belajar di sekolah rendah, disarankan untuk mencoba menggunakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Gomotoma. Karena pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa saat ini, pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Gomotoma merupakan solusi terbaik untuk mengatasi rendahnya hasil belajar di sekolah. Pembelajaran ini tidak membuat siswa cepat jenuh, tapi mengajak semua siswa